Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan mengetengahkan sebuah topik pembahasan, yaitu konsep pertukaran gas pada hewan, terutama pada hewan tingkat tinggi. Kita mulai membahas terkait konsep pertukaran gas pada hewan. Sebelum kita mengawali pembahasan terkait pertukaran gas pada hewan, yang harus kita samakan dulu, gas apa sebenarnya yang ditukar? Ya, benar. Gas yang ditukar adalah gas O2 atau gas oksigen dengan gas karbon dioksida, yaitu gas CO2. Lalu pertanyaannya, mana gas yang harus diambil dan mana gas yang harus dibuang? Gas O2 adalah gas yang harus dimasukkan ke dalam tubuh, sedangkan gas CO2 harus dikeluarkan dari tubuh. Lalu, kenapa O2 harus dimasukkan dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan? Kenapa tidak sebaliknya? Gas oksigen adalah gas yang tidak dapat dibentuk oleh hewan. Sehingga mau tidak mau, hewan harus memasukkan gas ini dari luar. Kita tahu bahwa reservoir gas paling besar di bumi ini adalah atmosfer. Sehingga hewan harus memasukkan oksigen dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Alasan kedua, kenapa oksigen harus dimasukkan ke dalam tubuh hewan adalah karena oksigen ini diperlukan oleh tubuh untuk melakukan oksidasi pada bahan makanan untuk menjadi energi yang bisa dipakai oleh hewan tersebut. Itu tadi alasan kenapa oksigen harus dimasukkan ke dalam tubuh. Lalu, kenapa karbon dioksida harus dikeluarkan dari dalam tubuh? Karbon dioksida merupakan gas sisa dari proses pembakaran zat makanan, sehingga dia bersifat racun. Dia akan berbahaya bagi tubuh apabila kadarnya melebihi ambang batas, sehingga mau tidak mau karbon dioksida harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itu tadi adalah gas oksigen dan CO2. Kenapa harus diambil dan kenapa harus dikeluarkan? Lalu, apakah pertukaran gas pada hewan hanya terkait dimasukkan dan dikeluarkan saja? Ternyata tidak. Mari kita lihat apa saja yang terkait dengan pertukaran gas pada hewan, khususnya pada hewan tingkat tinggi. Proses pertama adalah proses pengambilan oksigen. Kemudian, setelah oksigen itu diambil, oksigen akan ditampung. Setelah ditampung, oksigen akan ditukar. Oksigen dimasukkan dan karbon dioksida dikeluarkan. Oksigen diperlukan untuk oksidasi makanan, maka oksigen harus diangkut dari tempat penampungannya menuju ke pabrik untuk oksidasi makanan. Begitu juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah sisa proses pembakaran, maka dia harus diangkut dari pabrik pembakaran menuju ke tempat penampungan sementara untuk selanjutnya nanti dibuang. Pada tempat oksidasi makanan, di pabriknya, oksigen ini akan digunakan untuk proses pembakaran. Dan terakhir adalah proses pembuangan karbon dioksida. Jadi, paling tidak, pertukaran gas pada hewan tingkat tinggi itu ada 6 mekanisme. Dimulai dari pengambilan oksigen, penampungan oksigen, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida, penggunaan oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Lalu, coba kita lihat siapa saja yang berperan dalam proses demi proses pada pertukaran gas pada hewan tingkat tinggi. Pengambilan oksigen tentunya rongga hidung dan saluran napas yang berperan. Kemudian, alveolus di dalam paru-paru menjadi organ yang berfungsi untuk menampung oksigen sementara. Di situ pula, di alveolus, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Lalu,
eritrosit, si sel darah merah, dan si plasma darah akan berperan dalam proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pabrik yang melaksanakan pembakaran makanan, di mana di situ memerlukan oksigen, adalah mitokondria yang berada di dalam sel di seluruh tubuh hewan. Dan terakhir, rongga hidung dan saluran nafaslah yang berperan dalam pembuangan karbon dioksida. Jika kita lihat, pembahasan pertukaran gas pada hewan tingkat tinggi ini tidak hanya terkait dengan sistem respirasi saja. Tidak percaya? Mari kita lihat. Ada peran sistem sirkulasi di situ, di mana ada eritrosit dan plasma darah yang berperan dalam pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pada pembuangan karbon dioksida, sistem ekskresi juga berperan di situ. Inilah organisme. Sistem demi sistem akan saling bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Sama dengan manusia, satu orang akan bekerja sama dengan orang lain. Satu kelompok akan bekerja sama dengan kelompok yang lain. Sehingga sekuat apapun orang itu atau sekeren apapun kelompok itu, kita tidak boleh jumawa. Pasti akan ada peran orang lain atau kelompok lain pada saat nanti kita menjalankan fungsi. Berdasarkan informasi ini, kita bisa klasifikasikan pertukaran gas pada hewan tingkat tinggi paling tidak menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah sistem respirasi eksternal, kemudian diikuti dengan sistem respirasi internal, dan diakhiri dengan sistem respirasi seluler. Sistem respirasi eksternal merupakan sistem pertukaran gas pada hewan yang berlangsung dengan melibatkan lingkungan luar tubuh. Kenapa demikian? Karena sistem respirasi eksternal harus mengambil oksigen dari luar tubuh dan harus mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh ke lingkungan. Kemudian, sistem respirasi internal adalah sistem yang berlangsung di dalam tubuh dengan melibatkan sistem di dalam tubuh itu sendiri, baik itu sistem respirasi maupun sistem lain di dalam tubuh. Apa tadi sistem yang berkaitan erat dengan sistem respirasi? Ya, benar, sistem sirkulasi dan sistem ekskresi. Kemudian terakhir, sistem respirasi seluler adalah sistem respirasi yang berlangsung di dalam sel. Di sini terkait dengan metabolisme makanan untuk diubah menjadi energi siap pakai yang biasa kita sebut dengan ATP, adenosine triphosphate. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Sistem respirasi eksternal merupakan sistem respirasi yang berlangsung dengan melibatkan lingkungan luar tubuh. Sistem ini dibagi menjadi 2 mekanisme, yaitu inhalasi dan ekshalasi. Diagram ini akan membantu kita untuk mengingatkan bagaimana mekanisme inhalasi dan ekshalasi. In berarti masuk, maka inhalasi bisa kita artikan sebagai masuknya udara. Kalau inhalasi memasukkan udara, maka ekshalasi adalah lawannya, yaitu udaranya dihembuskan. Mekanisme inhalasi disebabkan karena adanya kontraksi, baik kontraksi otot antar tulang rusuk dan kontraksi diafragma. Diafragma yang berkontraksi menyebabkan diafragma ke bawah. Oleh karenanya, ruang paru-paru membesar sehingga udara masuk dari luar ke dalam. Sedangkan proses ekshalasi disebabkan karena otot antar tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Relaksasi dari otot antar tulang rusuk dan diafragma menyebabkan volume paru-paru menurun. Oleh karenanya, udara terdorong keluar, sehingga udara dihembuskan dari dalam tubuh menuju lingkungan. Selanjutnya, kita menuju ke sistem respirasi internal.
Sistem ini berlangsung di alveolus, 1 unit di dalam paru-paru. Sistem respirasi internal dibagi menjadi 2 mekanisme, yakni transport oksigen dan transport karbon dioksida. Diagram berikut merupakan kumpulan dari alveolus, sehingga kita sebut sebagai alveoli. Alveoli ini merupakan unit di dalam paru-paru yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah. Di gambar ditunjukkan pembuluh darah yang berwarna biru adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung. Oleh karenanya, darah yang diangkut merupakan darah yang miskin oksigen. Sedangkan pembuluh darah yang digambarkan dengan warna merah, dia adalah pembuluh darah yang akan menuju ke jantung. Pembuluh darah ini mengangkut darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, kita coba lihat bagaimana mekanisme pertukaran di 1 buah alveolus saja. Di gambar sebelah kanan adalah diagram yang menggambarkan bagaimana hubungan antara 1 alveolus dengan pembuluh darah. Pembuluh darah yang berasal dari jantung, dia akan membawa karbon dioksida, dan karbon dioksida ini akan berdifusi ke alveolus. Untuk selanjutnya, oksigen akan berdifusi dari alveolus ke pembuluh darah, sehingga oksigen ini akan diikat oleh hemoglobin di dalam eritrosit, akan diangkut kemana? Ke jantung. Dari jantung inilah darah yang kaya oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh, sehingga oksigen dapat tersirkulasi ke seluruh tubuh hewan. Mekanisme terakhir dari sistem respirasi pada hewan tingkat tinggi adalah sistem respirasi seluler. Respirasi seluler berlangsung di mitokondria di dalam sel. Di dalam mitokondria ini, oksigen digunakan untuk proses oksidasi makanan menjadi energi yang siap pakai berupa adenosin trifosfat. Diagram ini menunjukkan bagaimana respirasi seluler terjadi di dalam mitokondria. Ada beberapa tahapan utama yang harus dilalui dalam respirasi seluler, di mana glukosa itu akan dipecah menjadi asam pirufat, kemudian akan dilanjutkan dalam siklus Krebs dan transport elektron. Di dalam proses ini, glukosa akan menghasilkan ATP dan residu berupa karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang nantinya harus diangkut oleh pembuluh darah dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Penjelasan lebih lanjut terkait respirasi seluler akan kita bahas lebih mendalam di bab metabolisme. Nah, ini tadi konsep pertukaran gas pada hewan, khususnya pada hewan tingkat tinggi. Jika kawan-kawan ada pertanyaan atau ada saran, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan berkunjung ke Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!